Kang Lukman itu adalah pedagang kasur keliling. Iya. Nah, tolong ceritakan kehidupan sehari-hari dari pagi sampai sore Kang Lukman melakukan kegiatan keliling kemana aja dan apa hasilnya, ya. Iya. Lalu satu hari, sebulan atau setahun. Nah, apa yang membuat Kang Lukman sampai memilih profesi pedagang kasur keliling, ya? Iya. Nah, mulai dari kecil sampai SMP atau sampai nikah, lalu menjadi pedagang, suka dan dukanya tolong diceritakan aja, ya. Iya. Ya nggak perlu sampai mendetil-detil secara garis besar ya, tapi biar audien atau penonton atau pemirsa bisa mendengarkan, bisa mendapatkan cerita Kang Lukman. Iya. Apa sih yang sudah dijalani? Apakah profesi Kang Lukman ini adalah panggilan jiwa, bukan hasil fotokopi? Ya memang panggilan jiwa sebagai pedagang kasur keliling supaya ada orang yang membutuhkan kasur itu memang tersedia. Iya. Oke? Oke. Ya, silakan Kang Lukman. Keseharian saya ya dagang keliling gitu Pak ya. Ya kayak kalau dibilang kayak orang kerja mah kerja aja gitu. Keliling saya nikmatin kayak pagi ya jam 7 udah start keliling. Cuman ya kalau kayak rute atau arah setiap hari pasti berbeda kemana-mana. Terus kalau misalkan ini dari ibarat kelakuan ya saya kan bukan jual makanan ya Pak. Kalau makanan mungkin mau untung mau rugi dia pasti laku setiap hari. Kalau kayak saya kan nggak pasti laku setiap hari gitu aja. Terus kalau misalkan sukanya ya kalau lagi laku ya udah pasti suka. yang nggak sukanya ya kalau lagi nggak laku gitu kan. Itu kalau saya suka dukanya ibaratnya kalau jadi pedagang kasur gitu. Terus ya ibaratnya dibilang kalau saya kan pengennya ibaratnya walaupun segimana susahnya ya nikmatin, jalanin kalau saya prinsip hidup saya. Kalau masalah penghasilan saya pasarin aja sama Tuhan kalau saya ibaratnya kalau misalkan lagi ada rezeki alhamdulillah. Kalau enggak pun ya alhamdulillah masih bisa hidup, saya bisa makan udah alhamdulillah kalau saya pribadi gitu Pak. Jadi saya mah istilahnya punya prinsip nikmatin aja kalau saya, prinsip saya. Itu aja kalau saya. Gitu. Oke. Bapak bisa ceritakan sedikit tentang istri, bagaimana ketemunya sampai nikah, sampai punya anak, gitu. Bagaimana? Iya. Silakan Pak. Kalau ketemu sama istri ya, saya dibilang kalau nikah muda ya Pak ya. Istilahnya istri waktu itu masih SMP kelas 3. Saya udah ketemu sama dia gitu. Cuman saya pas nikah ya setelah dia lulus SMP 3 tahun baru saya nikah. Tuh, saya mah sama-sama orang kampung juga gitu, enggak bukan sama orang jasa, orang satu kampung gitu. Ya alhamdulillah saya udah dikaruniai anak. 2007 saya nikah, 2011 punya anak nomor 1. Nah, kemarin udah 6 tahun berarti punya anak nomor 2. Anggap berarti udah 2019 saya punya anak nomor 2 gitu. Saya baru jadi alhamdulillah udah punya harta saya 2 gitu. Yang bisa nyemangatin saya gitu Pak. Baik Pak Kang Lukman, tolong jelaskan dari lulus SMP, lalu apakah ada pekerjaan lain atau langsung dagang kasur keliling? Dagang kasur keliling itu ikut siapa? Atau memang niat dari sendiri atau bagaimana? Awalnya sih saya ada kerjaan lain. Dulu saya pernah tinggal di daerah Jawa ngikutin almarhum kakek saya.
Saya di sono bantuin juga, cuman emang produksi kapuk juga, cuman saya belum jualan. Di sono cuman produksi buat bikin dari apa namanya, dari pohon randunya ngupasin, terus bersihin biji. Awalnya itu Pak. Jadi saya di sono hampir 1 tahun di Jawa. Nah saya pulang ke sini dengan kalau dibilang panggilan jiwa apa gimana, karena ngelihat orang tua juga keliling dagang, terus saya kan cuman ijazah SMP, mau ngelamar kerja apa kan gitu, saya putusin ngikutin jejak bapak saya, belajar saya lah ikut dagang ke sini gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi Bapak Kang Lukman itu memang pedagang kasur keliling. Iya. Karena melihat Bapak ayah atau ayahnya dagang jadi ikut. Oke. Dari formulir Kang Lukman itu kan mengatakan cita-citanya mau jadi pengusaha. Iya. Nah, pengusaha apa yang dimaksud dengan Kang Lukman itu? Apakah sekarang pedagang kasur keliling itu bukan pengusaha, itu juga sudah termasuk pengusaha kan? Ya kalau menurut saya kalau masih pedagang asalnya di bawah, bukan pengusaha. Oh bukan. Ya pengusaha yang Kang Lukman inginkan itu apa? Ya seperti kalau ibarat kayak orang-orang mah, dulu pikiran saya waktu kecil punya cita-cita ya Pak ya, istilahnya mau apapun jadi pengusaha, anggaplah kita jadi bosnya. Nah itu baru kalau kata saya ya. Iya. Kata saya jadi bos berarti udah jadi pengusaha gitu. Iya. Entah apa, pengusaha apa, entah jualan apa, yang penting kita duduk manis. Nah itu pengusaha kalau saya dulu pikiran saya waktu kecil gitu Pak. Ya sekarang ya udah begini berarti usaha bukan pengusaha. Kalau menurut saya Pak gitu. Jadi memang pengertian umumnya kalau pengusaha itu adalah pengusaha yang besar, yang modalnya besar atau uangnya banyak. Lalu kalau pedagang kecil bukan pengusaha, itu hanya identifikasi atau label aja. Sebenarnya seorang pedagang pun seharusnya dia udah dianggap pengusaha gitu loh. Betul nggak, Kang Lukman? Iya. Ya. Jadi sekarang Kang Lukman bagaimana? Udah bahagia atau belum? Bahagia. Oke, karena apa? Ya kalau mau mengeluh pun ngapain mengeluh gitu kan. Kalau dibilang saya disebut bahagia, ya saya alhamdulillah punya keluarga. Ya. Ibu bapak saya masih komplit. Iya. Terus saya pun walaupun ibarat kalau dibilang, kata saya juga, saya cuma nikmatin aja Pak. Hidup saya nikmatin, saya akuin saya nikmatin. Mau segimana susahnya saya bahagia. Apalagi kalau udah ketemu anak istri di kampung, udah pasti bahagia banget kan gitu. Kalau saya begitu, kalau definisi bahagia saya sih itu aja kalau saya. Jadi sekarang istri dan anak itu di kampung? Di kampung. Di kota atau di kampung ya? Di kampung. Oh di kampung. Di kampung. Desa, kecamatan, kelurahan? Desa saya. Desa ya? Iya. Jadi jauh dari kota Subang? Jauh, saya ke kota Subang. Berapa waktu, berapa jam dari Perkiraan Subang? 1 jam apa sampai 1,5 jam lah Pak. Oke, ke desanya. Iya. Jadi berapa lama sekali Kang Lukman pulang kampung? Nah kalau masa itu saya belum tentu Pak. Saya nggak pasti kalau masa pulang kampung, nggak pasti. Alasannya bisa pulang kampung tuh alasannya apa? Ya kalau misalkan darurat, di darurat aja Pak ya. Ibarat anak sakit mau nggak mau saya mesti pulang gitu kan. Terus kalau misalkan apa namanya belum punya uang buat di kampung, ya ngapain pulang, saya gitu aja kalau saya sih. Alasan paling utama ya kalau misalkan keluarga sakit ya saya pulang gitu. Kalau itu kan karena darurat ya Pak ya istilahnya. Ya. Oh jadi darurat. Iya, kalau misalkan pulang kampung. Kalau selain darurat itu apa? Rindu, kangen itu atau bagaimana? Bisa pulang? Atau alasan dapat rezeki banyak pulang? Atau gimana? Nah kalau itu udah pasti, kalau misalkan dapat rezeki banyak, ada rezeki pulang kayak gitu. Jadi kan kalau saya bukan orang kerja, nggak ada istilahnya
dipatok sama bos apa gimana, saya orang bebas ya Pak ya, orang jalanan anggapnya gitu. Jadi kapanpun punya uang, mau seminggu kayak mau sebulan bisa pulang aja kalau pengen pulang gitu. Oh, oke. Kecuali ada urusan mendadak, apa keluarga sakit, apa misalkan ada yang hajatan atau apa mesti pulang, ya mau tidak mau pulang, mau punya duit mau nggak punya duit ya pulang gitu. Oke, oke. Saya pikir cukup dalam dialog ini, ya. Perjumpaan Bapak berbagi cerita, Kang Lukman, dan terima kasih